Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami masih boleh bangun di pagi hari ini untuk melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang tetap menuntun kami, mengiring langkah kami dalam menjalani kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan hidup kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, Kamis 14 April 2022, diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Setiap pagi, setiap bangun pagi, kita sadar atau tidak sadar, pikiran kita sudah digiring untuk memikirkan segala sesuatu hal apa kira-kira yang akan kita lakukan. Dan sadar atau tidak sadar, dalam setiap pikiran dan gerakan itu bisa saja mengandung unsur-unsur atau hal-hal yang positif. Namun tidak menutup kemungkinan bisa jadi terdapat hal negatif yang cenderung membawa kita ke dalam pencobaan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pencobaan merupakan bagian dari realitas hidup yang pasti akan kita hadapi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, pencobaan pasti akan kita hadapi. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan dan sekaligus menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita dapat menghadapi pencobaan. Bagaimana kita dapat membentengi diri kita ketika kita menghadapi pencobaan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kepada murid-murid kala itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan kepada kita pada hari ini juga dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga merupakan bagian atau upaya menyiapkan diri terhadap segala sesuatu hal yang bisa saja terjadi kapan saja. Dan berjaga-jaga merupakan sikap siap dan berani menghadapi apapun yang akan terjadi dalam ketidakpastian itu. Namun sikap siap berjaga-jaga tidak cukup sampai di situ saja. Kita juga diminta untuk berdoa. Karena tadi sudah dikatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bisa saja dalam niat kita hendak melakukan apapun itu yang diperintahkan oleh Allah. Namun daging lemah, kita tidak sanggup secara badania. Kita bisa memperhadapkannya dengan para murid kala itu. Mereka sebagai murid tentu memiliki niat untuk menuruti gurunya. Namun ternyata mereka lemah. Secara badania mereka lemah, maka mereka tidak bisa memenuhi permintaan Allah. Oleh karena itu kita diminta untuk berdoa. Berdoa adalah bagian cara kita untuk menguatkan diri kita sendiri, bagian dari cara kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah supaya Allah menuntun kita melakukan segala hal yang akan kita lakukan menurut perintah Allah. Mungkin kita tidak jarang lagi mendengar istilah doa itu nafas orang percaya. Dan tanpa doa, orang percaya telah mati secara rohani. Demikianlah pentingnya doa dalam kehidupan orang Kristen. Melalui doa, kita semakin didekatkan dengan Allah. Melalui doa, kita semakin mampu mensyukuri berkat Allah. Melalui doa, kita semakin menyadari betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Betapa besarnya perlindungan Allah bagi kita. Dan melalui doa kita mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah mampu menolong kita, supaya kita juga mampu mendengar suara Allah untuk menjauhkan diri kita dari pencobaan. Bertekunlah berdoa agar kau selamat dari mara bahaya. Yesuslah yang kuasa,
yang menaklukkan iblis, maut, dan dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan biarkan setiap pergumulan hidup yang terjadi dalam hidup kita membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Jangan biarkan segala pergumulan hidup yang terjadi dalam hidup kita menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Jangan biarkan pergumulan hidup yang terjadi dalam hidup kita membiarkan kita menjauh daripada Allah. Karena Allah adalah sumber kehidupan dan kita adalah ciptaannya yang harus senantiasa dekat dengan Sang Pencipta kita. Amin. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.